Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Isti'adadan. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 5 aturan belajar di dalam kelas. 1. Ikuti instruksi Ustadz dan Ustadzah dengan cepat. 2. Angkat tangan jika ingin berbicara. 3. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. 4. Membuat pilihan cerdas. 5. Membuat Ustadz dan Ustadzah senang. Oke, Solih-Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faizah, semangat. Yes, yes, yes. Oke anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita pada tematik ke-1, subtema 2, pembelajaran ke-4 dan juga 5. Kenapa Ustazah gabungkan 4 sama 5? Karena materinya sama. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN, yaitu tentang keberagaman. Tujuannya apa Ustazah? Anak-anak supaya tahu perbedaan keberagaman dari negara Indonesia. Oke, sebelumnya di sini ada yang nggak masuk nggak anak-anak? Siapa yang nggak masuk? Ada yang izin? Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah ikut semua ya. Oke, mudah-mudahan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar di tematik ke-1 juga, subtema 2, pembelajaran ke-2 dan juga 3. Kemarin kita sudah menari bersama ya, seru kan ya? Menari bersama, kemudian belajar tentang kerjasama. Ada yang masih ingat nggak? Nah, kerjasama itu suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk supaya anak-anak itu menjadi rukun, menjadi toleransi dengan teman-teman, baik itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, anak-anak di rumah. Oke, Ustazah akan share screen dulu. Oke, ini buku tematik kita. Anak-anak hari ini ya mengambil bukunya, makanya Ustazah tidak buat Zoom, Ustazah buat video saja. Nanti biar anak-anak bisa melihat kapanpun anak-anak di rumah belajar. Oke. Pada subtema pada subtema kedua, pembelajaran keempat ini ada cerita atau teks bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, di sini ada Edo. Edo apa Beni ini ya? Nah, dia berkata, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan? Dalam keberagaman tersebut, mari kita gali lebih jauh. Nah, di sini dijelaskan
Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman itu akan semakin terjalin dengan baik. Seperti apa contohnya? Bentuk kerjasamanya seperti apa itu? Yuk kita baca teks bacaan di bawah itu. Ini ada berapa paragraf ini? Ini paragraf ke-1 ya anak-anak ya. Ini paragraf kedua, bawahnya juga masih ada lagi. Nah, ada 3 paragraf. Nah, ini paragraf yang pertama. Coba kita baca. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Seru ya. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari unik dengan menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Oke, dari paragraf 1 coba kita identifikasi, kita cari, kita temukan. Mana yang disebut dengan gagasan pokok? Dan juga gagasan pendukung. Oke, masih ingat nggak kemarin? Gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Ingat ya. Oke, kira-kira inti cerita dari paragraf ke-1 ini apa sih anak-anak? Coba kita cari. Mana kata mana yang bisa menunjukkan kalau ini adalah gagasan pokok? Ayo. Nah, saya kasih clue ya. Cerita ini tentang menghias kelas. Nah, ya kan? Jadi inti ceritanya adalah tentang menghias kelas. Jadi anak-anak mencari kata-kata yang sehubungan dengan menghias kelas. Nah, di sini sudah ada dari kata semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Ini adalah gagasan pokok. Good job. Oke. Anak-anak perlu diketahui ya, gagasan pokok itu bisa berada di awal kalimat atau tengah, bahkan akhir, ya. Jadi diingat, gagasan pokok itu boleh dicatat enggak apa-apa. Gagasan pokok itu bisa berada di awal atau di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Nah, itu namanya gagasan pokok. Jadi tempatnya tidak mesti di kalimat awal, tergantung dengan ceritanya. Nah, ini berada di kalimat awal. Kemudian Ustazah, mana yang disebut dengan gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu apa sih anak-anak? Benar, tambahan informasi. Jadi ceritanya itu menambah pemahaman. Jadi tambahan informasi dari gagasan pokok. Nah, di sini ada kata-kata ini. Nah, mana? Tiap kelas harus terlihat unik dan dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Nah, informasinya adalah kelasnya Udin ini loh juga ke sekolah untuk menyiapkan kelasnya supaya terlihat bagus. Nah, itu adalah tambahan informasi. Jadi, kita semakin paham dengan gagasan pokok yang ada di paragraf tersebut dengan adanya gagasan pendukung. Jadi intinya adalah di paragraf ke-1 ini menceritakan tentang siswa itu loh diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Tambahan informasinya atau gagasan pendukungnya adalah Edo dan teman-temannya juga ke sekolah untuk menyiapkan hal tersebut. Oh, berarti ada siswa yang melakukan hal ini. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Oke, alhamdulillah. Boleh dicatat ya. Jadi dari kata ini semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing sampai titik sini. Ini adalah gagasan pokok. Kemudian gagasan mendukungnya adalah nih, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Nah, ini adalah tambahan informasinya. Oke, lanjut pada paragraf kedua. Dari kata mana sampai mana paragraf kedua? Dari pagi-pagi sampai mereka titik. Nah, selalu diakhiri dengan titik. Oke.
Coba kita baca. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Kenapa ya kok hadirnya terlambat ini? Lanjut. Mereka harus pergi ke sekolah Minggu di hari gereja. Sekolah Minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Oh, berarti ini agamanya bukan agama Islam ya, karena ibadahnya di gereja. Gereja itu tempat ibadahnya orang mana? Orang mana? Agama apa? Agama Kristen, agama Katolik. Nah, mereka ibadahnya di hari Minggu di gereja, bukan di masjid ya. Kalau di masjid itu untuk orang Islam. Lanjut. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Nah, bagus sekali ya sikapnya ya. Tidak memaksa, toleransi. Nah, jadi Udin dan teman-temannya ini paham kalau dia itu memang harus melakukan kewajibannya sebagai umat Katolik, yaitu beribadah. Seperti kita, kalau kita orang Islam biasanya kalau sudah waktu masuk asar, duhur, itu kan kita harus cepat-cepat sholat. Nah, itu adalah kewajiban kita. Lanjut. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Oh, seru ya, sudah beli-beli nih. Kapan-kapan kita menghias kelas ya, kalau sudah masuk di sekolah ya. Nanti kita hias yang rapi, yang indah, yang bagus ya. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik, ya kan? Agamanya adalah Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Nah, coba saya jelaskan ini. Paragraf kedua ini menjelaskan bahwa meskipun di antara teman satu dengan teman dua ini ada perbedaan, nah, kita sebagai teman juga harus toleransi. Nah, artinya apa? Kita harus memahami bahwa mereka juga punya kewajiban. Nah, kewajibannya apa sih Marta ini? Kewajibannya adalah beribadah. Nah, si Edo temannya itu juga sudah tahu bahwa dia adalah bukan beragama Islam, jadi dia harus melaksanakan ibadah di hari Minggu di gereja. Nah, dari sini loh, coba ada kata-kata Udin dan teman-temannya memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah. Sehingga Udin dan Siti mampir ke rumahnya untuk mengambil hiasan. Nah, jadi Edo dan teman-temannya itu menyicil atau memulai duluan untuk menghias kelas karena si Marta sedang melaksanakan ibadah. Itu adalah bentuk kerjasama ya anak-anak. Jadi kalau misalnya teman-teman, nah di cerita Edo ini ada Edo, ada Marta dan ada teman-temannya. Nah, Edo dan teman-temannya ingin menghias kelas di hari Minggu. Nah, ya kan ceritanya gitu. Kemudian si Marta itu teman Edo sudah beli hiasannya. Tapi kebetulan dia di hari Minggu ada kegiatan ibadah di gereja. Jadinya Marta tidak bisa untuk hadir terlebih dahulu sehingga dia nanti datang terlambat. Akhirnya si Edo dan teman-teman ke rumahnya ambil hiasan, ya kan? Nah, dari sini anak-anak bisa tahu kerjasama kelompok atau kerjasama di antara teman-temannya itu terjalin, ya kan? Kalau misalnya anak-anak ada kegiatan kerja kelompok, temannya ada yang nggak bisa datang. Nah, teman yang lainnya juga jangan langsung nggak usah kerja kelompok. Nah, itu namanya bukan kerjasama, itu namanya mematahkan kerjasama, ya kan? Kalau misalnya anak-anak dibentuk kelompok, kemudian ada satu yang tidak bisa, maka yang lainnya tetap melaksanakan. Nah, itu adalah bentuk kerjasama. Nanti yang tidak bisa baru gabung terlambat, seperti Marta ini, ya kan? Coba, jadi di sini gagasan pokoknya apa ini? Gagasan pokoknya adalah
Dari kata mana sampai mana? Dari kata, coba Ustazah lihat di buku. Dari kata perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Nah, itu adalah intinya dari cerita Edo dan juga teman-temannya. Nah, pendukungnya apa? Pendukungnya adalah, nah ini, Edo dan Marta sudah meminta izin untuk tidak terlambat. Nah, mereka sudah pergi ini. Di bawah ini, Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Nah, itu adalah gagasan pendukungnya. Oke, lanjut kita ke paragraf ketiga. Ini dari kata siang sampai kerjasama. Kerjasama, ya benar. Oke, coba kita baca. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Wow. Begitupun kelas Udin, Edo, dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ya kan? Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Nah, lelah tidak terasa karena dikerjakan bareng-bareng. Kerjasama itu indah kalau misalnya dilakukan bareng-bareng, ya. Tidak akan terasa capek, ya kan? Karena bareng-bareng itu enak, seneng gitu ya. Nah, ini juga bentuk kerjasama yang di antara keberagaman tadi ya. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik. Nah, keberagaman itu bisa tercipta dan terjalin kalau misalnya kita bekerja sama dengan baik, ya kan? Sampai capek pun tidak berasa, ya kan? Di sini ada kata-kata itu, lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat duhur, Udin, Siti serta teman-teman lainnya beragama Islam menjalin ibadahnya. Nah, gantian sekarang ya. Edo, Marta, Dayu serta beberapa teman lain yang tidak menjalani ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Loh, cepat sekali ya, sehari sudah selesai menghias kelas. Kelas Udin terlihat semarak walaupun berbeda-beda. Ini kuncinya. Walaupun berbeda-beda, pokoknya ini, walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan, ya kan? Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, keberagamannya apa sih dari cerita ini? Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah di agama, ya. Di negara Indonesia ini, pada sila ke-1 itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa adalah kita diberikan kesempatan untuk memilih agama atau memilih agama sesuai dengan kepercayaan kita, dan kita tidak boleh mengganggu atau tidak menghargai agama yang dianut oleh umat yang ada di negara Indonesia. Nah, di sini dalam satu kelas aja sudah ada orang yang beragama beda. Kalau di Nurul Faiza, kalau di SD kita semuanya alhamdulillah adalah agama Islam. Nah, kalau di SD negeri itu biasanya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Katolik. Nah, disitulah kita bisa menciptakan sikap kerjasama. Nah, dari ibadah. Nah, kalau misalnya si Marta sama Edo tadi hari Minggu waktunya ibadah, tapi ada kegiatan menghias kelas. Ya sudah, mereka melaksanakan ibadah dulu, setelah itu baru datang. Kemudian gantian. Nah, ketika sudah melaksanakan kegiatan menghias kelas, tiba waktu zuhur. Yang beragama Islam selesai melaksanakan ibadah sholat duhur terlebih dahulu. Gantian Edo dan Marta yang melanjutkan. Nah, itu adalah kerjasama antar teman yang berbeda-beda. Berbeda apa ini? Perbedaan dalam segi agama. Anak-anak di rumah juga pasti selalu bekerja sama ya.
sama mama, sama bunda, sama adik, ya kan? Ada yang bisa mencontohkan kerjasama apa yang pernah dilakukan? Contoh misalnya cuci piring di rumah, ya kan? Membantu bunda. Jadi kalau misalnya ada dua saudara, kakak sama adik, bunda masak. Udah selesai masak, ada yang harus dicuci. Kakak sama adik ini gini, Kak, ayo Kak, kita kerjasama untuk membantu bunda mencuci piring. Oh iya Dek, ayo. Nah, itu juga bisa disebut dengan kerja sama. Jadi kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama dengan teman, saudara atau teman-teman yang lainnya. Nah, itu adalah kerjasama. Nah, kerjasama itu merupakan usaha. Jadi kegiatan usaha itu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kalau dari cerita Ustazah tadi, yang kakak sama adik, tujuannya adalah supaya dapurnya bersih, ya kan? Sehingga kakak sama adik ini bekerja sama untuk mencuci piring supaya dapurnya bersih dan indah setelah masak. Nah, itu adalah contoh kerja sama. Ada lagi kerjasama dalam bentuk permainan, anak-anak. Ada yang bisa mencontohkan apa ya? Permainan yang harus ada kerjasamanya. Apa ya? Nah, Ustazah tahu. Permainan apa? Permainan apa ya yang bareng-bareng itu loh anak-anak. Kalau hari kemerdekaan, nah, kan ada tarik tambang ya. Tarik tambang itu kan terdiri dari beberapa orang. Mereka bekerja sama untuk menarik supaya talinya itu lebih banyak berada di kelompoknya dia. Akhirnya semuanya mengeluarkan tenaganya, ayo sampai bersorak-sorak ria. Nah, itu juga kerjasama. Nah, ada lagi juga kerjasama dalam bentuk permainan lagi. Permainan apa ya? Bakiak. Jadi kalau dulu, kalau misalnya waktu kemerdekaan itu ada lomba bakiak. Jadi sandalnya itu ada tiga gini. Nah, jadi Ustazah harus berjalan dengan 3 orang dengan bersamaan. Itu namanya kerja sama. Kalau misalnya satu melangkah yang kanan dulu, semuanya harus melangkah yang kanan. Kemudian baru kiri, bareng-bareng. Prok. Nah, kalau misalnya yang satu maju kiri dulu, kemudian yang satunya maju kanan dulu, tidak bisa. Nah, kerjasama itu harus ditumbuhkan supaya terjalin, supaya mencapai tujuan. Nah, tujuannya kalau lomba bakiak itu kan supaya segera nyampe di garis finish ya, dari garis start sampai garis finish. Ayo gantian, kanan kiri sampai finish. Akhirnya kalau dia datang duluan dia yang menang. Nah, tujuannya itu. Nah, itu adalah kerja sama. Sudah paham anak-anak? Sudah ya. Nah, ini juga ada contoh kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau tadi di rumah juga sudah adik sama kakak. Kalau di perlombaan permainan ada tadi bakiak sama tarik tambang. Masih ada lagi banyak sekali bentuk kerjasama. Ya, anak-anak pasti sudah tahu. Kadang sudah melakukan tapi tidak tahu itu namanya apa, ya kan? Nah, yang penting intinya adalah kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, ya. Nah, ini juga ada contoh kerjasama yang dilakukan oleh warga. Kerja bakti, ya, setiap hari Jumat. Kemudian ronda. Nah, ronda ini supaya melindungi. Nah, jadi ada yang ronda, ada yang bermalam di pos menjaga komplek atau menjaga perumahan tersebut supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian gotong royong, misalnya ini apa? Membangun rumah, itu juga bisa dilakukan dengan kerjasama. Nah, banyak sekali anak-anak kerjasama yang bisa dilakukan. Oke, lanjut.
Nah, sekarang di pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima juga ya ini juga tentang kerjasama juga sama. Nah, oke anak-anak. Intinya adalah kerjasama itu bisa dilakukan meskipun terdapat perbedaan. Asal kita mempunyai hati yang bagus, hati yang baik. Kadang-kadang itu ada yang menjadi kompor. Nggak usah ikut gitu-gituan. Nah, itu akan menjadi penghalang terjalinnya kerjasama yang baik. Jadi kalau anak-anak misalnya ada kegiatan yang harus dilakukan bersama-sama, ya udah kita fokus. Nah, kita fokus melakukan kerjasama tersebut supaya tujuannya tercapai. Oke anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Intinya adalah kita tadi sudah belajar tentang kerjasama dalam perbedaan itu bisa terjalin dengan baik kalau misalnya kita semuanya saling mendukung. Nah, itu namanya kerja sama, baik dilakukan di sekolah, di lingkungan rumah, atau di masyarakat. Oke anak-anak, semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk tugasnya hari ini adalah anak-anak silahkan membuat contoh kerjasama yang dilakukan di tempat wisata atau tempat outbound, ingat nggak? Atau di rumah saja deh, nggak jadi di tempat wisata, di rumah atau ya di rumah. Jadi anak-anak membuat atau mencari contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Kemudian tambah lagi ya biar nggak sedikit banget. Kemudian di sekolah sama di lingkungan masyarakat 3. Nah, jadi buatnya nanti per macam itu ada 2, boleh 2, boleh 3, maksimal 5. Ya, 5 contoh masing-masing. Di mana tadi? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Paham anak-anak? Oke, alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Isti'dadan, sudah siap sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.